Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait materi linear programming the Simplex Method fungsi maksimum pada perencanaan jumlah produksi saus. Mata kuliah penelitian operasional Kelompok 4, Paralel A, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran ganjil 2023-2024. Dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani. Sebelum melangkah ke penjelasan materi, alangkah baiknya kita perkenalan. Di sini kami dari kelompok 4, saya sendiri selaku ketua dengan nama Desi Febrianti, NPM 220320101066. Saya Sylvia Elafdila, NPM 220320101089 sebagai Wakil Ketua. Lalu saya Muhammad Reza Pahlevi dengan NPM 220320101061 sebagai anggota. Saya Vindia Nova Nur Kumairo dengan MPM 22032010078 sebagai anggota. Saya Rindy Dwi Ayu Permatasari dengan NPM 220320101062 sebagai anggota. Baik, selanjutnya di sini merupakan studi kasus pada bab berikut. Jadi studi kasus ini yaitu terkait masalah memaksimumkan laba, di mana perusahaan makanan itu memproduksi 3 macam saus dalam botol kecil, sedang, dan besar. Nah, masing-masing mendatangkan laba sebesar Rp50 untuk tipe saus kecil, Rp60 untuk tipe saus sedang, dan Rp60 untuk tipe saus besar. Setiap tipe saus dalam proses melalui 3 bagian dengan persyaratan sebagai berikut. Di sini pada bagian 1, tipe saus kecil membutuhkan waktu 4 menit, saus sedang membutuhkan waktu 5 menit, saus besar membutuhkan waktu 6 menit dengan kapasitas waktu 80 menit. Kemudian pada bagian 2, untuk tipe saus kecil membutuhkan waktu 5 menit, saus sedang 7 menit, dan saus besar 9 menit dengan kapasitas waktu 100 menit. Selanjutnya pada bagian 3, tipe saus kecil membutuhkan waktu sebesar 6 menit, saus sedang sebesar 7 menit, dan tipe saus besar 7 menit dengan kapasitas waktu 120 menit. Tentukan berapa banyaknya jumlah produksi masing-masing saus agar didapatkan total laba yang maksimum. Nah, berikut merupakan tabel penyelesaian dari soal tersebut sama pada tabel soal, namun ini kita tambahkan laba dari masing-masing tipe saus, yaitu laba saus kecil sebesar Rp50, saus sedang sebesar Rp60, dan saus besar sebesar Rp60. Selanjutnya, kita menentukan fungsi tujuan untuk memaksimumkan laba, yaitu Z sama dengan 50x1 ditambah 60x2 ditambah 60x3. Ini kita peroleh dari laba pada soal tersebut. Selanjutnya, menentukan batasan-batasan. Ini juga kita peroleh dari tabel soal dari masing-masing tipe saus menjadi 4x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 kurang dari sama dengan 80, 5x1 ditambah 7x2 ditambah 9x3 kurang dari sama dengan 100, 6x1 ditambah 7x2 ditambah 7x3 kurang dari sama dengan 120, x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Mengubah batasan-batasan tersebut menjadi bentuk standar, perlu kita tambahkan variabel slack, di mana variabel slack ini merupakan model matematis untuk mengubah bentuk kurang dari sama dengan menjadi sama dengan, dan dapat 3 batasan, maka kita juga menambahkan 3 variabel slack, yaitu x4, x5, dan x6. Untuk penempatannya, kita sesuaikan dengan jenis kolomnya, menjadi 4x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 ditambah x4 sama dengan 80, 5x1 ditambah 7x2 ditambah 9x3 ditambah x5 sama dengan 100, 6x1 ditambah 7x2 ditambah 7x3 ditambah x6 sama dengan 120, x1, x2, x3, x4, x5, dan x6 lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang atas merupakan fungsi tujuannya sendiri, yaitu kita tambahkan variabel slack sehingga menjadi Z sama dengan 50x1 ditambah 60x2 ditambah 60x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6. Lalu kita pindah ke ruas kiri semua menjadi Z dikurangi 50x1 dikurangi 60x2 dikurangi 60x3 dikurangi 0x4 dikurangi 0x5 dikurangi 0x6 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita bisa mengalokasikan angka yang diketahui pada soal ke tabel penyelesaian step 1. Perlu diingat bahwa yang memiliki nilai atau laba adalah yang akan kita cari rencana produksinya. Langkah pertama adalah menentukan
menentukan kolom kunci dengan melihat nilai negatif terbesar, yaitu min 60 pada kolom X3. Setelah itu, menentukan baris kunci dengan melihat nilai RHS dibagi dengan kolom kunci yang memiliki nilai positif terkecil. Pada baris X4 diperoleh nilai 13,33, baris X5 diperoleh nilai 11,11, dan baris X6 diperoleh nilai 17,14. Sehingga dipilih baris kunci X5 yang memiliki nilai positif terkecil, yaitu 11,11. Kemudian untuk menentukan baris kunci dengan cara membagi baris kunci dengan titik perpotongannya. Jadi 0 dibagi 9, 5 dibagi 9, 7 dibagi 9, 9 dibagi 9, 0 dibagi 9, 1 dibagi 9, 0 dibagi 9, dan 100 dibagi 9. Pada persoalan ini kita menggunakan cara dua untuk baris ZC min CC. Pada baris pertama adalah baris ZC min CC dan baris kedua adalah baris kunci. Serta min 60 adalah baris ZC min CC yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu min 50 dikurangi min 60 dikali 5/9, hasilnya min 50 per 3. Selanjutnya min 60 dikurangi min 60 dikali 7/9, hasilnya min 40 per 3, dan seterusnya. Pada baris 1, untuk baris pertama adalah baris X4 dan baris keduanya adalah baris kunci. Serta 6 adalah baris X4 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 4 dikurangi 6 dikali 5/9, hasilnya 2/3. Selanjutnya 5 dikurangi 6 dikali 7/9, hasilnya 1/3, dan seterusnya. Kemudian pada baris 3, untuk baris pertamanya adalah baris X6 dan baris kedua adalah baris kunci. Serta angka 7 adalah angka di balik baris X6 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 6 dikurangi 7 dikali 5/9, hasilnya 19/9. Selanjutnya 7 dikurangi 7 dikali 7/9, hasilnya 14/9, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nilai perhitungan tadi ke dalam tabel karena pada baris ZC min CJ masih terdapat angka negatif. Untuk menentukan kolom kunci dengan melihat nilai negatif terbesar yaitu negatif 50/3 pada kolom X1. Setelah itu menentukan baris kunci dengan melihat nilai RHS dibagi dengan kolom kunci yang memiliki nilai positif terkecil. Pada baris X4 diperoleh nilai 20, baris X3 diperoleh nilai 20, dan baris ke-6 diperoleh nilai 20. Karena nilai RHS semuanya sama, kita ambil baris kunci yang bukan variabel dasar, yaitu baris X6 atau X4. Tetapi pada perhitungan ini kita memakai baris X4. Kemudian yaitu uji Z. Z sama dengan 50x1 ditambah 60x2 ditambah 60x3. Sehingga Z sama dengan 50 kali 0 ditambah 60 kali 0 ditambah 60 kali 100/9 sama dengan 2000/3. Sehingga Z terbukti. Selanjutnya untuk baris ZC min CC. Pada baris pertamanya merupakan baris ZC min CC dan baris kedua merupakan baris kunci. Nilai min 50/3 merupakan baris ZC min CC yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu min 50/3 dikurangi min 50/3 dikali 1 sama dengan 0. Lalu min 40/3 dikurangi min 50/3 dikali 1/2 sama dengan 5. Dan seterusnya. Selanjutnya pada baris 1 ini, pada baris pertamanya merupakan baris X3 dan baris keduanya merupakan baris kunci. Lalu untuk nilai 6 ini merupakan baris X3 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu min 5/9 dikurangi 6 dikali 1 sama dengan 0. Lalu 7/9 dikali 6 dikurangi 6 dikali 1/2 sama dengan 1/2. Dan seterusnya. Lalu selanjutnya baris 3. Pada baris pertamanya yaitu baris X6. Lalu untuk baris keduanya yaitu baris kunci. Serta 19/9 ini merupakan baris X6 yang terkena kolom kunci. Lalu langkah selanjutnya yaitu 19/9 dikurangi 19/9 dikali 1 sama dengan 0. Lalu 14/9 dikurangi 19/9 dikali 1/2 sama dengan 1/2. Dan seterusnya. Lalu ini adalah tabel step 3. Karena angka di baris ZC min CC sudah positif semua, berarti solusi sudah optimal. Maka didapatkan perhitungan nilai uji Z sama dengan 50x1 ditambah 60x2 ditambah 60x3.
sama dengan 50 dikali 20 ditambah 60 dikali 0 ditambah 60 dikali 0 sama dengan 1000 atau sudah sesuai. Jadi kesimpulannya perusahaan makanan sebaiknya memproduksi saus dalam botol kecil sebanyak 20 botol agar diperoleh laba yang maksimal yaitu sebesar Rp1.000. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga dosen pengampu kita, Bu Eni Aryani. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.